Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Agastiadani. Kali ini kita akan belajar ya untuk formasi Arsiparis, karena sebentar lagi akan mendekati seleksi CASN 2023 teman-teman. Ayo kita mulai nyicil belajarnya. Dan formasi yang mungkin lagi laris atau lagi banyak, karena untuk formasi khusus ya, itu yaitu formasi P3K, formasi Arsiparis teman-teman. Udah, jangan pakai banyak cincong, kita langsung belajar. Goodbye. Oke, langsung saja kita nomor 1 ya ini. Oke, langsung saja nomor 1. Pertanyaannya adalah realisasi dari kegiatan penentuan indeks dan kode disebut A. label, B. pelabelan, C. indeks, D. out indikator, E. tunjuk silang. Mana teman-teman? Realisasi dari penentuan indeks dan kode, berarti kan indeks dan kode itu nulis kode ya, antara A dan B. Berarti ini teman-teman memberi petunjuk atau label. Label kan nama bendanya, kalau kata kerjanya B, mungkin B ya teman-teman ya. Kita nanti akan cocokkan di kunci jawaban terakhir, maka kita jawab B nih. Nah, B ya, pelabelan. Karena dalam arsip itu kita kan melakukan kegiatan, jadi namanya pelabelan. Kalau labelnya doang itu kodenya ya teman-teman, yang tertulis itu loh, yang di bekas di arsip. Oke, sudah jelas semua kan pelabelan ya. Kemudian nomor 2, tuh salah nih. Nomor 2, alat yang digunakan untuk menandai keluarnya arsip dari laci atau filing kabinet adalah alatnya untuk menandai keluarnya arsip nih teman-teman. Berarti pilihannya adalah A. indeks, B. out indikator, C. label, D. pelabelan, E. tunjuk silang. Alat atau sesuatu yang digunakan untuk menandai keluarnya arsip. Nah, ada kata keluar, berarti langsung pada tahu kan ya, jawabannya itu B. Pokoknya ada keluarnya dari arsip, laci atau filing kabinet, berarti kan itu indikator ya teman-teman, indikator keluar seperti itu. Oke, next ya. Nomor 3. Nomor 3 mana? Nomor 3. Oke, nomor 3. Indeks pada ini harusnya pemberkasan ya. Indeks pada pemberkasan arsip dapat berupa berikut ini, kecuali A. tempat wilayah, B. nama orang, C. kata tangkap, D. nama lembaga atau organisasi, E. masalah. Indeks pada pemberkasan arsip, indeks ya berarti ya, itu kan bisa nama orang, nomor urut, tempat wilayah juga bisa, nama lembaga bisa, masalah bisa nggak? Ini antara C dan E ya teman-teman nih. Tempat, nama orang, nama lembaga masih bisa. Kata tangkap itu apa ya? Sama E masalah. Mungkin kalau dilihat dari kata-kata itu yang C ya teman-teman, kecuali yang dijadikan indeks untuk pemberkasan arsip. Kalau masalah kan bisa, misalnya masalah keuangan atau masalah apa gitu kan, bisa jadi indeks itu. Tapi kalau kata tangkap apa? Kata tangkap apa gitu. Nah, menurut saya C teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Nomor 4, pada alih media arsip harus diautentikasi oleh pimpinan dengan memberikan tanda tertentu yang diletakkan di bawah ini metode pemberian tanda, kecuali A. cap tangan, B. tanda tangan digital, C. watermark, D. copyright. Oh, ini bisa nih, gampang nih, harus ada pemberian tanda kecuali. Nih aku yakin semua bisa nih. Apa nih? Apa A. cap tangan, B. tanda tangan digital, C.
C watermark, D copyright. Kalau B sama C udah pasti ya teman-teman. Nah ini tuh yang jadi lucu tuh, A cap tangan, berarti kan cap tangan besar sekali ya, bukan cap jari. Nah kemudian D copyright. Kalau copyright berarti kan seperti apa ya itu ya, kayak hak cipta, hak paten, berarti bisa buat tanda teman-teman. Sedangkan cap tangan itu besar, mungkin kalau cap jari mungkin masih oke teman-teman. Jadi jawabannya kecuali adalah A, bukan merupakan pemberian tanda teman-teman. Oke lanjut. Nomor 5 nih, pengelompokan arsip-arsip yang memiliki isi permasalahan yang sama merupakan pengertian dari pemberkasan arsip dari kelompok yang sama ya teman-teman. Pilihannya ada A dosier, B rubrik, C series, D publik. Nah jadi arsip itu ada caranya untuk mengelompokkan yang memiliki isi permasalahan yang sama. A dosier kita nggak tahu artinya. B rubrik itu kok seperti rubrik berita gitu, rubrik berita komedi misalnya. Kalau yang C series itu jelas coret ya teman-teman, karena permasalahannya itu mesti beda. Series yang pertama, kedua, dan itu permasalahannya berbeda. D publik, publik juga berbeda teman-teman isinya. Jadi antara A sama B nih teman-teman. Kalau dosier, kalau dari kata-katanya seperti dosis ya teman-teman, apa buat obat ini. Jadi menurut saya adalah B teman-teman, rubrik ya teman-teman. Itu biasanya tuh membahas hal yang sama tuh, maksudnya tuh dalam pengelompokan memiliki isi permasalahan yang sama teman-teman, gitu teman-teman. Oke lanjut nggak nih? Oke lanjut ya, nomor 6. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari A khusus dalam hubungan masalah, B umum dalam hubungan masalah, C khusus kepada umum dalam hubungan masalah, D umum kepada khusus dalam hubungan masalah. Nah ini kebanyakan pasti pusing nih kalau bukan orang arsip asli nih. Pola ya teman-teman, pola klasifikasi berjenjang menggunakan prinsip perkembangan. Nah, perkembangan berarti kan dari bawah ke atas biasanya nih. Khusus dalam hubungan masalah enggak, umum dalam hubungan masalah enggak, khusus kepada umum. Nah ini bisa nih dalam hubungan masalah, tapi ini kebalik teman-teman. Biasanya kalau perkembangan kan dari umum ke khusus teman-teman. Jadi dari apa ya, dari apa sih namanya ya, sampel itu kayak sampel tuh dari banyak ke sedikit orang itu teman-teman. Oke jadi jawabannya D teman-teman, umum kepada khusus dalam hubungan masalah. Lanjut lagi, nomor 7. Penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegiatan kecuali A pengaturan fisik arsip, B pengolahan informasi arsip, C pemeliharaan informasi inaktif, D penyusunan daftar arsip inaktif. Penataan arsip inaktif kecuali ya teman-teman, ini ada kecuali. A pengaturan fisik arsip, tidak juga. B pengolahan informasi arsip bisa masuk. C pemeliharaan informasi inaktif, ini aneh nih. D penyusunan daftar arsip inaktif. Nah kalau arsip itu ya ngapain dipelihara informasinya teman-teman. Jadi kalau arsip ya udah seperti itu loh, mungkin bisa diolah itu informasinya tapi bukan dipelihara ya teman-teman. Nah apalagi informasi yang inaktif loh teman-teman, jadi buat apa dipelihara itu gitu. Makanya jawabannya adalah C. Oke lanjut. Himpunan arsip yang disatukan karena memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan, kesamaan jenis kegiatan, atau kesamaan masalah disebut A isi berkas, B berkas, C dokumen, D indeks. Himpunan arsip karena yang disatukan karena memiliki keterkaitan, kesamaan jenis, kesamaan masalah. Ini apa ini teman-teman?
isinya, atau berkasnya, atau dokumennya, atau indeksnya. Isi berkas tidak mungkin, dokumen itu sama kayak isi berkas. Mungkin antara B sama D teman-teman. Indeks kan itu tanda ya teman-teman, kayak label gitu kan. Misalnya indeks A itu tentang masalah ekonomi, indeks B masalah sejarah. Himpunan arsip ya berarti berkasnya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Kalau dokumen itu dikit teman-teman, ya antara C mungkin berkas sama dokumen kalian bingung. Kalau dokumen itu satu lembar, 2 lembar, tapi kalau berkas itu satu tumpuk gitu. Jadi himpunan ya mungkin kalau pertanyaannya satuan ya itu mungkin dokumen, tapi ini himpunan arsip gitu loh. Oke, lanjut nomor 9. Prosedur teknis alih media arsip melalui digitalisasi meliputi kecuali. Ada kata kecuali lagi nih, hati-hati. A. Penyeleksian atau penilaian arsip yang akan dilakukan alih media. B. Pemindahan atau scanning arsip. C. Penyusunan berita acara dan daftar arsip alih media mungkin ya. D. Pelaksanaan autentikasi arsip hasil alih media. E. Penomoran arsip. Prosedur teknis alih media arsip melalui digitalisasi nih. Diseleksi bener toh ya, ini nomor A. B. Pemindahan jelas, karena digital kan harus di scanning menjadikan file ya teman-teman. Penyusunan berita acara, ini bener. D. Pelaksanaan autentikasi, nah ini bener juga. Terus E. Penomoran arsip. Nah ini kan arsip kan sudah ada nomor ya. Kalau untuk alih media aja harusnya nggak usah dinomori lagi nih teman-teman. Jadi jawabannya E. Kemudian nomor 10. Ini terakhir ya teman-teman, kita nanti lanjut besok lagi. Capek nih teman-teman. Analisis terhadap fungsi dan kegiatan pencipta arsip dari unit kerja untuk dasar pembuatan kerangka pengelompokan fisik dan informasi arsip sebagai dasar untuk menyusun kartu-kartu deskripsi atau fiches adalah pengertian dari A. Pembuatan daftar ikhtisar arsip. B. Pembuatan daftar skema arsip. C. Manuver kartu deskripsi. D. Pendeskripsian. Analisis ya teman-teman terhadap fungsi pembuatan daftar ikhtisar enggak, karena ini analisis ya teman-teman. B. Pembuatan daftar skema arsip. Skema ya, ini bisa jadi nih. Manuver kartu deskripsi enggak. D. Pendeskripsian bisa jadi ini antara B dan D. Tapi ini karena analisis ya, berdasarkan fungsi dan kegiatan untuk dasar pembuatan kerangka pengelompokan fisik sebagai dasar menyusun kartu. Oh, menyusun tuh kartu-kartu deskripsi teman-teman. Ya jelas ini teman-teman, bukan pendeskripsian, karena pendeskripsian kan itu ini lebih banyak dari pendeskripsian teman-teman. Untuk menyusun deskripsi teman-teman. Jadi mungkin skema ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Lumayan kita sudah belajar 10 soal. Lanjut besok lagi teman-teman. Harus belajar. Semoga teman-teman semua yang belajar di sini lolos semua menjadi P3K dan berguna bagi bangsa dan negara dan keluarga khususnya, karena menjadi P3K akan meningkatkan taraf hidup yang lolos ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah belajar bareng. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang mau belajar lagi. Oke, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.